teman-teman, perkenalkan namaku Elka Naura Azalia Andini. Saat ini aku menduduki kelas 6 di SDN 2 Balearjo, Pacitan. Di kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan dongeng tentang asal-usul Dusun Tengger. Kalian mau tahu kelanjutannya? Nama Tengger tidak asing lagi, kemari Palocinawi. Dan di balik itu, Tengger menyimpan sebuah cerita yang sangat menarik. Maukah teman-teman mendengarkan ceritaku? Alkisah ada seorang Raja Majapahit yang pergi meninggalkan negerinya bersama sang permaisuri karena kalah dalam berperang. Mereka membangun sebuah gubuk baru yang tempatnya tidak jauh dari lereng Gunung Bromo. Tak lama kemudian, sang istri melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Tetapi teman-teman, bayi itu tidak sama seperti bayi pada umumnya. Bayi itu tidak menangis. Maka oleh kedua orang tua bayi itu dinamakan Roro Anteng. Anteng dalam bahasa Jawa berarti tenang atau tidak banyak bergerak. Orang tua Roro Anteng sangat menyayangi Roro Anteng. Ta lelo 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 ledo Cup menango anakku sing ayu, anakku sing ayu rupane, yen nangis ndak ilang ayune. Tak jauh dari tempat mereka tinggal ada sepasang suami istri yang masih keturunan Brahmana. Ternyata sang istri juga baru melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan juga berbadan segar. Maka oleh kedua orang tua bayi itu dinamakan Joko Seger. Seger dalam bahasa Jawa berarti badan yang segar. Waktu terus berlalu, Roro Anteng dan Joko Seger mulai tumbuh dewasa. Roro Anteng tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, sedangkan Joko Seger tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan juga gagah perkasa. Rupanya berita tentang kecantikan Roro Anteng mulai tersebar luas kemana-mana, hingga terdengar oleh sang perompak sakti dari Selat Madura. Suatu hari, sang perompak sakti itu datang untuk meminang Roro Anteng. Roro Anteng bocah ayu, maukah kau jadi istriku? Jika kau menolak pinanganku, akan kumusnahkan semua warga di dusun ini. Bagaimana, Roro Anteng? Wala-wala ayu tenan bocah iki. Roro Anteng yang mendengar perkataan sang perompak sakti itu, dia menjadi sangat ketakutan dan sangat kebingungan. Gumamnya dalam hati, "Duh Gusti, bagaimana ini? Aku tidak mungkin menjadi istri sang perompak itu. Tapi bagaimana nasib keluarga dan sekeluarga di dusun ini?" Roro Anteng berpikir,
berpikir, dan terus berpikir. Hingga akhirnya Roro Anteng menemukan sebuah ide. Baiklah perompak, aku mau menjadi istrimu. Tapi aku memiliki satu syarat yang harus kau penuhi. Buatkanlah aku laut dalam waktu 1 malam saja. Sang perompak sakti itu yang mendengar perkataan sang Roro Anteng malah tertawa terbahak-bahak. Wah, bagus sekali permintaanmu itu, Roro Anteng. Kita bisa berbulan madu di atas perahu. Kapan bisa aku mulai pekerjaannya? 2 hari lagi kau bisa memulai pekerjaannya. Mulai dari matahari terbenam dan harus selesai sebelum matahari terbit. Ingat perompak, jika kau tidak berhasil, kau gagal memperistriku. Pada hari yang ditentukan, sang perompak sakti itu dengan berbekal batok kelapa atau tempurung kelapa pergi ke puncak Gunung Bromo untuk memulai pekerjaannya membuat laut dalam waktu 1 malam saja. Sebelum sang perompak sakti itu memulai pekerjaannya, ia meminta kekuatan kepada sang penguasa. Wahai engkau sang penguasa kegelapan, ubahlah diriku dan batok ini menjadi raksasa agar aku bisa memulai pekerjaanku membuat laut dalam waktu 1 malam saja. Tiba-tiba tubuh sang perompak sakti itu menjadi raksasa. Berikut batok yang dipegangnya ikut membesar. Akhirnya sang perompak sakti itu memulai pekerjaannya. Ia terus menggali, dan terus menggali. Hingga akhirnya pekerjaannya hampir selesai dan tinggal mengisi airnya saja. Padahal waktunya masih sangat panjang. Roro Anteng yang mendengar hal itu, dia sangat ketakutan dan sangat kebingungan. Ia meminta petunjuk kepada sang penguasa. Wahai engkau sang Hyang Widi, tolong hamba, tolong hamba. Akhirnya Roro Anteng mengumpulkan seluruh wanita di desanya. Mereka mengumpulkan tumpukan ilalang, daun kering, serta lesung dan alu. Ayo cepat kumpulkan ilalangnya, ayo cepat. Ayo cepat itu pukul lesung dan alunya. Ayo cepat bakar ilalangnya. Ayo semua, cepat, cepat. Api pun menyala, tampak dari kejauhan seperti matahari yang terbit. Dan dengan lesung dan alu, ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Sang perompak yang mendengar hal itu, dia sangat marah besar. Ia melempar batok yang dipegangnya. Dasar batok sialan. Gara-gara kamu aku gagal membersihkan Roro Anteng. Sang perompak sakti itu meninggalkan lautan yang belum jadi. Tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Blar! Batok yang dilemparkan oleh sang perompak sakti itu berubah menjadi sebuah gunung yang sampai saat ini masih dikenal sebagai Gunung Batok. Dan lautan yang belum selesai sampai saat ini juga masih dikenal sebagai Lautan Pasir atau Segoro Wedi. Akhirnya Roro Anteng dan Joko Seger menikah. Mereka membangun sebuah dusun baru yang namanya diambil nama dari suku kata terakhir nama Roro Anteng yaitu Teng dan suku kata terakhir nama Joko Seger yaitu Ger. Jadilah Dusun Tengger. Baiklah teman-teman,
Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang sudah aku sampaikan adalah baiknya kita meminta tolong hanya kepada Sang Penguasa. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan ceritaku. Maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa lagi teman-teman.